Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga bapak saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita bisa bermuajahah melanjutkan kajian rutin tiap Ahad pagi tanpa ada alasan apapun, di mana pagi ini kesempatan saya untuk bersama-sama belajar dengan panjenengan semua. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada kita semua, seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali dan buka bersama kajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji hadis yang ke berapa ini? Yang kedua. Yang ketiga ya. Sekedap tak noto layar sekedap. Di mana kita telah sebenarnya secara umum hadis ini membicarakan tentang rukun Islam yang telah dibahas pula pada hadis yang kedua, yaitu tentang hadis Jibril alaihi salam ketika menyaru atau menjelma menjadi manusia bertanya kepada Nabi tentang 4 hal. Satu, yang pertama yang ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi pada hadis yang kedua pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang apa itu Islam. Yang dijawab oleh Nabi sama sebagaimana hadis yang ketiga ini. Islam itu ya antasyhada alla ilaha illallah, mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Cuma dalam redaksi hadis yang ketiga ini dari jalur sahabat sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu dengan dari Ibnu Umar nih, dengan redaksi yang secara tegas Nabi menjelaskan bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga membayar zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat pergi haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan yang kelima berpuasa bulan Ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslimun, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Muslim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang apa makna syahadat tauhid, bahwa ketika kita mempersaksikan
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, di dalam ungkapan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah makna nafyi. Nafyi itu menafikan, meniadakan. Meniadakan siapa? Meniadakan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sampai pada lafaz asyhadu alla ilaha. Itu artinya orang yang bersaksi membatalkan semua sesembahan yang sebelumnya barangkali dia sembah, seperti orang-orang musyrik sebelum masuk Islam mereka menyembah berhala-berhala, Lata, Uzza, Manah, Hubal dan lain sebagainya. Maka ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tauhid, yang pertama kali diucapkan adalah penafian, membatalkan semua sesembahan yang pernah dia sembah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Illallah lah makna yang kedua mengandung makna at-tatsbit, menetapkan bahwa yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun ada sesembahan-sesembahan yang diklaim oleh orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, maka kita imani sesembahan mereka adalah sesembahan yang tidak benar, meskipun mereka menyebutnya sama-sama dengan sebutan Tuhan, sama-sama dengan sebutan ilahun, Tuhan yang mereka akui sebagai sesembahan. Tapi yang kita imani bahwa Tuhan yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak akan berlama-lama pada hadis yang ketiga ini, karena sebenarnya saya siapkan justru hadis yang keempat. Jadi, saya akan menyempurnakan biar selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini tentang makna iman, mengimani Allah, ini sehingga saya sudah kita bahas. Iman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, itu mengimani bahwa Allah itu ada. Ada 4 aspek yang mesti kita imani. Al-imanu biwujudillah, mengimani keberadaan Allah. Kita percaya beriman kepada Allah artinya yang pertama kita mengimani bahwa Allah itu ada. Itu dulu. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah juga mengimani aspek sifat rububiyah Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan, mengatur, sekaligus menguasai kehidupan alam raya semesta ini. Di al-iman birububiyatih. Iman kepada Allah yang ketiga kalinya juga mengimani sifat uluhiyah Allah, al-iman biuluhiyatihi. Artinya kita mengimani pula bahwa Allah itulah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ini ketiga hal ini harus bergandeng satu sama lain, tidak boleh dipisahkan. Bahkan sampai yang keempatnya nanti, orang yang iman kepada adanya Allah namun tidak mengimani bahwa Allah itu yang menciptakan, mengatur, menguasai alam raya, nah, sia-sia keimanannya karena tidak mengimani bahwa Allah yang menciptakan. Boleh jadi dia iman adanya Allah, namun di sisi lain masih iman pula percaya ada selain Allah yang menciptakan, yang mengatur kehidupan alam raya ini. Demikian pula ada sebagaimana orang-orang musyrikin di waktu Islam datang awal pertama kali, orang-orang Arab percaya kalau Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur kehidupan, yang memberikan rizki. Namun sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada ayah Imran bin Husain, yaitu Husain, sudah berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini wahai Husain? Husain waktu itu menjawab, saya sembah 7 Tuhan, 1 di langit, 6 di bumi. Yang di langit itu Allah, yang di bumi itu berhala. Kemudian Nabi bertanya, kalau kamu 7 Tuhan yang kamu sembah, yang kamu yakini yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang saya yakini yang berada di langit. Yang memberikan rizki, yang mengatur kehidupan yang kamu yakini siapa? Yang saya yakini juga yang berada di langit. Lah kenapa kamu sembah 6 Tuhan lainnya yang di bumi? Sebagai sarana untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada yang di langit. Artinya apa? Iman kepada Allah ini selain mengimani keberadaan Allah, mengimani pula bahwa satu-satunya yang menciptakan, mengatur kehidupan alam raya ini juga maha kuasa adalah Allah. Dan yang ketiga, iman terhadap sifat ketuhanan Allah, bahwa Allah sajalah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Nah, yang keempat, mengimani pula terhadap
segala sifat dan perbuatan Allah yang Allah Ta'ala sendiri firmankan dalam Al-Quran ataupun apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman terhadap sifat dan af'al Allah, atau ada yang menyebutnya juga dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa tarjihnya adalah sifat dan af'al. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah Ta'ala. Maka konsekuensi rukun kita mengimani baginda Nabi, ya satu, membenarkan bahwasanya Nabi itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah meyakini kebenaran Rasul itu betul-betul utusan Allah, yang kedua kalinya kita pun mesti membenarkan segala apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya apa? Yang ketiga kalinya tentu karena meyakini kebenaran apa yang disampaikan Nabi, kita pun berupaya untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat kalinya, mendahulukan apa yang menjadi petunjuk beliau dibanding petunjuk selain beliau. Karena kita sudah meyakini Nabi itu utusan Allah, yang disampaikan beliau benar, kewajiban mengikuti beliau, maka jangan sampai kita mengalahkan apa yang menjadi petunjuk beliau dibanding dengan petunjuk manusia pada umumnya. Yang kelima, mendakwahkan apa yang menjadi petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini iman kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian rukun Islam berikutnya mulai dari sholat, zakat, haji sampai Ramadan, ini harus didasari pada dua kalimat syahadat tadi. Apa maknanya? Bahwa di dalam mendirikan ibadah sholat, menunaikan zakat, haji sampai mengerjakan puasa Ramadan harus dilandasi dengan syahadat tauhid. Apa? Karena kita sudah bersaksi bahwasanya yang tidak ada berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah, maka segala macam ibadah mulai dari sholat, zakat, haji, puasa harus dikerjakan betul-betul atas dasar iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syahadat tauhid menjadi landasan kita beramal salih agar niat kita terjaga betul-betul ikhlas karena Allah. Demikian pula syahadat Rasul pun harus melandasi rukun iman berikutnya. Sholat kita yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, haji yang kita kerjakan, sampai puasa yang kita juga jalankan, semuanya harus berupaya untuk ittiba, mengikuti apa yang menjadi tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 5 hal ini menjadi dasar keberagaman kita, keberagaman Islam kita. Kemudian di dalam rukun Islam ini yang paling mendasar itu 2 kalimat syahadat, itu menjadi landasan bagi amal solih yang lainnya, menjadi rukun yang lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira ini saya anggap cukup kalau dibahas satu demi satu. Ini akan lumayan lama. Misal membahas tentang sholat, ini nanti akan masuk ke ranah kajian fikih. Apa makna sholat? Berapa kali dalam sehari kewajiban yang mesti kita tunaikan? Bagaimana hukum meninggalkan sholat bagi orang yang meninggalkan sholat? Yang kemarin juga telah kita singgung. Yang paling tegas, pendapat yang paling tegas itu pendapatnya dalam mazhab Hambali dibanding yang lainnya. Zakat ini ibadah materi. Kalau sholat itu ibadah yang sifatnya lebih dominan ke arah fisik. Kalau zakat itu materi. Haji ini lebih kompleks, membutuhkan kekuatan fisik, materi juga rohani. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji juga harus bisa menahan rafath, fusuk, perkataan kotor dan juga tindakan yang menjurus ke arah perbuatan maksiat. Puasa Ramadan lebih banyak ke arah kekuatan fisik dan juga kekuatan mental. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjut hadis yang keempat. Ini hadis yang penting berkaitan dengan masalah akidah. Berbicara tentang masalah periodisasi tahapan perkembangan manusia di dalam janin seorang ibu.
Sekaligus hadis ini menceritakan tentang bahwa hasil akhir manusia itulah yang menentukan perjalanan hidupnya. Apakah penutup usianya ditutup dengan kebaikan sehingga dia berpredikat husnul khotimah, atau sebaliknya akhir kesudahan umurnya diakhiri dengan perbuatan yang tercela sehingga menjadi predikat su'ul khotimah. An Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, haddatsana, bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan Nabi itu adalah as-sadiq, orang yang benar terhadap apa yang beliau sampaikan pasti jujur. Al-masduq, karena sudah pasti apa yang beliau sampaikan itu benar adanya. Al-masduq, beliau adalah orang yang dibenarkan. Jadi as-sadiq itu benar dalam pernyataannya, al-masduq dibenarkan oleh orang lainnya. Maka lantas beliau pun sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, karena diakui kejujurannya oleh orang-orang Arab, beliau memiliki gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang menjadi matan hadis ini, isi dari hadis ini, yaitu hadis Nabi, sabda Nabi, inna ahadakum, sungguh salah seorang di antara kalian, maksudnya setiap diri kita, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari pertama, nutfatan, berupa air sperma. Summa yakunu, kemudian berubah menjadi salah seorang yang awalnya berupa air sperma itu alakotan, menjadi segumpal darah. Mithla dzalik, sama halnya air sperma tadi selama 40 hari yang kedua. Summa yakunu, kemudian ia pun berubah menjadi mudghatan, segumpal daging. Mithla dzalik, sama, yaitu dalam waktu 40 hari yang ketiga. Summa yursilu ilaihil malak, summa yursalu, kemudian diutus, ilaihi, kepada orang tadi, calon bayi tadi, al malaku, seorang malaikat, fayangfuhu, maka lantas malaikat tadi akan meniup fihi, padanya, ar-ruha, ruh, wa yu'maru, dan malaikat tadi diperintahkan bi arba'i kalimatin, untuk menetapkan 4 ketetapan, bikat birizkihi, dengan mencatat, menetapkan rizkinya bayi itu, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya, wa syaqiyun au sa'idun, dan yang keempat, apakah orang itu termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain kecuali hanyalah Allah. Inna ahadakum, Nabi menegaskan karena sudah ada ketetapan yang semacam itu sejak di alam janin, tidaklah ada salah seorang di antara kalian layak malu bi amali ahlil jannah, sungguh dia melakukan amalan dengan amalan penduduk surga di dalam hidupnya, hatta ma yakunu, sehingga tidaklah ada bainahu, antara diri orang itu, wa bainaha, dan antara surga, illa dhiraun, kecuali jarak hanya 1 dhira', 1 lengan, ibarat tinggal melompat wis mlebu surga. Fayasbiku, maka lantas mendahului, alaihi, kepada orang tersebut, alkitabu, ketetapan dari Allah. Fayamalu, maka lantas ia pun beramal, bi amali ahlin nar, dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka lantas orang tadi di akhir hayatnya mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka, dia pun masuk ke dalam neraka. Nabi pun menjelaskan sebaliknya, wa inna ahadakum, sungguh ada salah seorang di antara kalian, layak malu, niscaya ia mengerjakan amalan bi amali ahlil jannah, bi amali ahlin nar, dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu, sehingga tidaklah ada bainahu, antara dirinya, wa baina, dan antara neraka itu, illa dhira'un, kecuali jarak satu hasta. Fayasbiku, maka lantas mendahului, alaihi, kepadanya, alkitabu, ketetapan Allah. Fayamalu, maka lantas ia pun beramal, bi amali ahlil jannah, dengan amalan penduduk surga. Fayadkhulaha, maka lantas ia pun bisa masuk surga tersebut.
Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini jalur periwayatannya baik dari jalur Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Kalau dilihat dari jalur periwayatan ini, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud sampai kepada Imam Bukhari maupun Imam Muslim itu ada jarak 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, sama-sama ada 4 perawi di atas Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Jadi nama asli Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Nama asli Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj al-Kushairi. Di atas Imam Muslim ada guru beliau Muhammad bin Namir al-Hamdani. Ada gurunya lagi Abdullah bin Namir al-Hamdani. Sampai Sulaiman bin Mahran al-A'mash, ketemu Zaid bin Wahab al-Juhani, ketemu Abdullah bin Mas'ud. Sama dari jalur Imam Bukhari pun di atasnya sampai Abdullah bin Mas'ud ada 4 jarak. Ada Hasan bin Rabi al-Burani, ada Salam bin Sulaim al-Hanafi, Sulaiman bin Mahran al-A'mash. Ini sampai di sini ketemu guru yang sama, Sulaiman bin Mahran al-A'mash. Ketemu gurunya Zaid bin Wahab al-Juhani, ketemu Abdullah bin Mas'ud. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jarak yang terdekat Imam Bukhari dengan Nabi itu 3 perawi di atas Imam Bukhari. Hadisnya terkenal dengan hadis Thulathiyatul Bukhari. Hadis thulathiyat yang jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi itu hanya bertaut 3 tabaqah, 3 derajat. Derajat Imam Bukhari, kemudian tabi'in dan sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama, dalam hadis tersebut ada penjelasan tentang periodisasi tahapan perkembangan janin di dalam kandungan ibunya, di mana di dalam hadis dijelaskan periodisasi itu tiap 40 hari. Dan ketika hadis itu menjelaskan bahwa Allah pada 40 hari yang ketiga itu mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, berarti dipahami dari tersebut bayi hidup secara mandiri, artinya sudah berfungsi semua anggota tubuhnya, panca inderanya itu ketika berusia 120 hari. Kalau dibuat bulan dibagi 30, 120 dibagi 30 didini papat, jadi 4 wulan. Ning Jawa ana tradisi ngampati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sekaligus hadis ini menjadi pertanda atau kabar berita kenabian yang menjelaskan hal-hal yang di saat itu belum dicangkau oleh ilmu medis. Dan kemudian sejalan dengan perkembangan ilmu medis, ternyata apa yang dijelas oleh Nabi itu selaras, senyampang, benar adanya, bahwa kehidupan bayi di dalam janin ketika masih berupa janin dalam kandungan ibunya di usia 120 hari atau 4 bulan itu perkembangan fisiknya sudah sempurna, sudah memiliki kehidupan sendiri. Ini nanti kita bisa melihat video-videonya semacam itu banyak bertebaran di internet. Pak Stelke saya waktu ini tak 10 menit dewi. Nanti ada proses dari berupa air sperma yang sekali keluar itu ratusan juta sel. Dari ratusan juta sel, 200-an juta sel lebih itu berebutan masuk untuk menembus dinding rahim sang ibu. Hanya satu yang berhasil masuk, dan itu nanti yang menjadi jawara, menjadi calon bayi. Jadi kita sebenarnya dulu itu sudah berjuang, berkompetisi rebutan dengan ratusan juta yang lain untuk menjadi manusia. Nah, nanti dari sel sperma itu 40 hari pertama masih berupa sel sperma, kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi sel darah. Kemudian dan seterusnya menjadi segumpal daging, dan setelah periode itu sempurna menyusun menjadi sosok tubuh yang Allah Ta'ala utus malaikat untuk meniupkan ruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat Al-Qur'annya pun banyak beberapa ayat yang menceritakan tentang proses yang penggambarannya semacam itu. Misal dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin
dan sungguh benar kami Allah Ta'ala ciptakan manusia dari saripati tanah. Sebab air sperma itu merupakan hasil olahan gizi yang dimakan oleh manusia, di mana makanan manusia itu berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan, dari gizi yang masuk ke dalam tubuh manusia, sebagainya diproses di dalam tubuh kita menjadi nutfah, sperma. Kami Allah jadikan sperma itu fi qararim makin, tempat menetap yang sangat kuat, sangat kokoh. Di janin ibu, rahim ibu, kandungan ibu itu tempat yang sangat kokoh. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami Allah jadikan nutfah itu menjadi 'alaqah, segumpal daging, segumpal darah. Fa khalaqna 'alaqatan mudghatan, maka lantas kami Allah Ta'ala pun ciptakan segumpal darah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama, dari segumpal daging itu muncul juga kami Allah Ta'ala ciptakan daging di dalamnya. Fa kasawnal idhama lahma, kami bungkus tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, setelah itu berubah menjadi wujud makhluk yang berbeda sama sekali dengan wujud asalnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sucilah Allah, zat yang sebaik-baik pencipta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menceritakan tentang keberadaan roh, di mana Nabi menceritakan setelah kandungan berusia 3 kali 40 periode hari alias 120 hari, Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam diri janin tersebut. Nah, tentang ruh ini Allah Ta'ala tidak banyak memberikan informasi. Bahkan di dalam surah Al-Isra ayat 85 ini terkait dengan pertanyaan orang Yahudi yang dititipkan kepada orang-orang Quraisy untuk mengetes kebenaran Nabi itu betul-betul utusan Allah. Orang-orang Yahudi memberikan bocoran kepada orang-orang Quraisy, nek bener Nabi Muhammad itu utusannya Allah, jajal takon tolong perkara. Sing pertama tentang 7 pemuda yang tertidur di dalam gua sampai beratus-ratus tahun. Yang kedua tentang raja yang mampu menguasai kawasan timur dan barat. Dan yang ketiga tentang ruh. Maka atas pertanyaan itu Nabi SAW mendapat surah Al-Kahfi dan bagian akhir surah Al-Isra. Surah Al-Kahfi di dalamnya menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi, juga menceritakan tentang Raja Dzulqarnain. Lah tentang ruh, Allah Ta'ala tidak memberikan informasi banyak, tidak seperti kisah Ashabul Kahfi, tidak seperti Raja Dzulqarnain. Tentang ruh Allah Ta'ala turunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka orang-orang Arab itu atas informasi dari orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang ruh. Apa itu ruh? Qulir ruhu min amri rabbi, jawablah wahai Nabi Muhammad bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanku Allah Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanyalah sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking siti'e dalam kisah tentang belajarnya Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam, ketika naik perahu dikisahkan, ketika sedang naik perahu di atas lautan itu ada seekor burung yang hinggap di dak perahu. Kemudian paruhnya burung itu nyucrup banyu segoro dan tersisa sedikit di paruhnya burung itu ada air lautan. Kemudian Khidir alaihissalam bertanya kepada Nabi Musa, menyatakan ini ilmu Allah, ilmu kita dibanding ilmu Allah ini tidak ubahnya seperti halnya lautan samudera yang begitu luas dibandingkan dengan setetes air yang ada di paruh burung ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai sekarang yang namanya ruh tidak ada yang bisa menguak misterinya. Kemudian yang kedua, para ulama bersepakat tentang keharaman hukum menggugurkan kandungan di usia bayi sudah mencapai 4 bulan. Ini para ulama sepakat. Sehingga ketika sudah berusia 4 bulan kok terjadi keguguran dan hukum Islam diterapkan di situ, maka yang menggugurkan itu memiliki kewajiban untuk membayar diat atau tebusan. Bahasa Arabnya hurrah. Dengan cara apa? Memerdekakan budak perempuan.
Demikian pula kalau sebelum 4 bulan sebelum ditiupkannya ruh, ini berbeda pendapat di antara para ulama. Ono sing tetap ngaromke, ono sing ngolehke. Ngolehke nek memang itu oleh medis divonis bisa membahayakan keselamatan ibu, misal karena ada keadaan darurat semacam itu, boleh janin yang belum berusia 120 bulan untuk digugurkan karena ada alasan demi menjaga keselamatan nyawa ibunya. Tetapi tanpa alasan apapun sebelum usia 4 bulan pun, ini pendapat yang kuat, sama-sama tidak diperbolehkan, sama-sama haram. Tapi yang sepakat, yang jelas-jelas para ulama semua mengharamkan menggugurkan kandungan ketika sudah berusia lebih dari 4 bulan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau keterangannya Ibnu Rajab Al-Hambali, wa qad rakhasa ta'ifatun minal fuqaha lil mar'ah fi isqati ma fi batniha ma lam yunfakh fihi ruh. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan, ulama ahli fikih, bagi wanita untuk menggugurkan janin yang ada di dalam perutnya selama sebelum ditiupkannya ruh, dan dianggapnya wajaluhu min kal azli, seperti mengeluarkan sperma di luar liang senggama. Wa huwa qaulun dhaif, namun menurut Ibnu Rajab Al-Hambali pendapat itu pendapat yang lemah, krana wis mlebu wis bakal jadi calon bayi, sama hukumnya haram sebagaimana membunuh bayi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pembahasan yang sangat luas. Artinya kalau kita bahas secara sendiri, ini akan membahas bagian aspek fikih juga. Kemudian berikutnya, ini di dalam hadis ini juga membahas tentang ilmu Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui terhadap seluruh makhluknya. Ilmu Allah tidak terbatas. Bahkan sebelum makhluk itu tercipta, Allah Ta'ala telah menetapkan dalam hadis ini bahwa ketika usia kandungan mencapai 120 hari, Allah mengutus malaikat menetapkan 4 hal: rizkinya, ajalnya, amalnya, apakah termasuk golongan bahagia atau golongan celaka. Ya, artinya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Sehingga nanti terkait dengan konsep takdir, kalau kita mempercayai adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus mempercayai bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu, bahkan sebelum sesuatu itu pun terjadi. Tidak ada daun yang jatuh sekalipun tanpa luput dari ilmu Allah. Sebagai bukti ketika misal dalam surah Al-Kahfi, dalam peristiwa yang dilalui oleh Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam, kan ada kisah ketika Nabi Musa alaihissalam terkaget-kaget sebab Khidir alaihissalam ketika turun dari perahu jalan di pantai menjumpai seorang anak kecil yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, lantas anak kecil tadi dibunuh oleh Khidir alaihissalam. Apa dasar Khidir membunuh anak itu? Khidir menceritakan bahwasanya yang dia melakukan itu bukan atas dorongan dirinya sendiri, tapi ada ilmu dari Allah, informasi dari Allah bahwa kelak anak itu kalau dibiarkan dewasa justru akan mencelakai, menjadikan kedua orang tuanya yang semula mukmin menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita mengimani pula tentang konsep takdir, bahwasanya sesuai dengan hadis ini Allah menetapkan takdir pada diri setiap manusia ketika berada di kandungannya, at-takdir fir rahmi. Yang keempat, kita pula mesti meyakini dengan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan di Lauhil Mahfuz, dan Allah Ta'ala ketika mewujudkan takdir pada saat kejadiannya itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 hal macam takdir di dalam ilmu Allah, artinya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu, tidak lepas dari ilmu Allah. Yang kedua, takdir Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala telah menetapkan segala sesuatunya yang terjadi sampai kelak hari kiamat. Takdir pada kandungan ibunya,
bagi setiap orang yang akan dilahirkan ketika berusia 120 hari. Dan juga yang keempat, takdir yang terjadi pada saat peristiwa itu terjadi. Ketika peristiwa apapun terjadi, itu pasti terjadi atas takdir dan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 takdir yang mesti kita imani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang seringkali bermasalah ketika membahas takdir itu. Banyak orang beralasan dengan takdir. Terus takdire kaya kuwi kok. Misal ketika terjadi musibah, wis takdire kaya kuwi. Benar apa enggak? Ketika belum apa-apa kemudian beralasan dengan takdir, itu yang salah. Tetapi kalau sudah terjadi, sudah berupaya, kemudian kok setelah terjadi sesuatu mengatakan itu takdir Allah, ya benar. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan pasti terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsep sederhananya demikian. Ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, sebelumnya dalam hadis Nabi diceritakan 50.000 tahun sebelumnya Allah telah menetapkan segala hal yang akan berlaku. Lah ketetapan Allah itu kemudian para ulama ada yang membagi menjadi 2 macam. Ada ketetapan yang sifatnya kauni. Ketetapan kauni itu ketetapan yang sifatnya natural, mekanisme alam. Allah Ta'ala menetapkan alam ini, menciptakan, tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada mekanisme alam di situ. Nah, itu ketetapan Allah yang disebut dengan sunnatullah. Allah menetapkan itu. Maka pada dasarnya yang terjadi segala sesuatu di muka bumi ini ya atas ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ada ketetapan Allah yang sifatnya perundang-undangan atau tasyri'i, amrun tasyri'iyun. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Jadi ketetapan Allah yang berupa perintah-perintah dan larangan. La amrun kauniyun, ketetapan Allah yang sifatnya alami. Ini semua makhluk pasti taat. Matahari Allah Ta'ala ciptakan, Allah berikan perintah kepada matahari, titah kepada matahari bagi penduduk bumi. Terlihat setiap hari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Allah Ta'ala ciptakan air. Tidak begitu saja Allah Ta'ala ciptakan, namun Allah Ta'ala pun tetapkan takdir Allah kepada air. Di situ ada sunnatullah, ketetapan Allah terhadap air. Mekanisme air itu bagaimana? Dia memiliki karakteristik bergerak dari tempat tinggi ke bawah, ke rendah. Panas akan mendidih jika sampai pada titik didih 100 derajat Celcius. Akan dingin membeku jika sampai pada titik derajat 0 Celcius. Demikian pula semua makhluk Allah. Allah Ta'ala ciptakan, Allah mengatur, dan Allah Maha Kuasa. Ini konsep rububiyah. Rububiyah itu kita mengimani Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur, sekaligus Allah Maha Kuasa. Meskipun kita meyakini di situ ada sunnatullah, ada ketetapan Allah semacam itu, karena kita meyakini toh hakikatnya yang menjadikan sunnatullah itu ya Allah, yang menetapkan sunnatullah itu ya Allah, dan Allah itu Maha Kuasa, kuasanya mutlak, tidak terbatas. Boleh jadi pada suatu saat sunnatullah itu tidak berlaku. Misal Allah menciptakan api, sunnatullahnya kepada api, ketetapan Allah kepada api, api itu sifatnya panas dan membakar. Di dunia semacam itu, sunnatullahnya api semacam itu. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki, bisa jadi meskipun api sebenarnya lazimnya itu membakar, tapi misal pada Nabi Ibrahim tidak panas, sebab Allah Ta'ala perintahkan lain kepada api ketika membakar Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah firmankan pada api itu, kuni ya naru kuni, wahai api jadilah kamu itu bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, serta menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi pada prinsipnya ketetapan Allah yang sifatnya kauni alami ini, semua makhluk pasti taat.
Bahkan orang kafir pun pasti taat kepada ketetapan Allah yang sifatnya alami ini, amrun kauni. Ketaatannya sifatnya ittiroriyah, pasti. Apa contoh misalnya, nek tekan ajale mati, wong kafir ora bisa selak, ora bisa endo. Mesti mati. Dan kematian itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi bagi kita orang yang beriman, iman kepada takdir Allah, sifat rububiyah Allah, mengimani Allah menetapkan ketetapan yang sifatnya kauniyah semacam itu, ada sunnatullah, tapi tetap yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam konsep pemahaman akidah Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari, perbuatan manusia, perbuatan makhluk itu yang berpengaruh, yang muta'athir, itu bukan perbuatannya langsung, tapi Allah Ta'ala yang memberikan pengaruh pada makhluk itu. Makhluk yang berbuat, betul, kita bisa berbuat, tapi yang menjadikan perbuatan kita berpengaruh terhadap objek yang kita lakukan, itu bukan perbuatan kita langsung, tapi Allah Ta'ala yang menaruh pengaruh di dalam perbuatan kita. Itu nenggon akidah Asy'ariyah, nanti bisa dijumpai dalam kitab Jauharut Tauhid yang disusun oleh berupa nadom-nadom pet, disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Qani. Diyakini semacam itu. Tetapi Ahlussunnah secara umum pada intinya meyakini adanya sunnatullah, itu bagian dari ketetapan Allah. Tetapi ketetapan Allah yang berupa sunnatullah itu tetap di bawah kekuasaan Allah yang secara mutlak. Sementara ketetapan Allah yang kedua yang berupa tasyri'iyah, berupa hukum-hukum syariat, itu manusia bisa memilih, memiliki ikhtiar dan kasab di situ, memiliki hak untuk memilih, berkeinginan dan berusaha. Maka atas keinginan dan pilihan dan usaha manusia itu, manusia berhak untuk mendapatkan balasan dari Allah. Allah berikan hak manusia untuk memilih. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Barang siapa yang berkeinginan untuk mukmin, dia mukmin. Barang siapa berkeinginan menjadi kufur, dia kufur. Maka pilihannya itu berakibat pada balasannya kelak. Nek pilih mukmin, ya dapat reward balasan dari Allah. Nek milih kekufuran dan perbuatan maksiat dan dia mengerjakan itu, ya dia mendapatkan balasan dosa serta hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketetapan tasyri'iyah itu sifatnya ikhtiari, pilihan. Tapi kalau ketetapannya sifatnya kauni, semua makhluk Allah itu sifatnya ittirori, mau tidak mau pasti taat kepada keputusan Allah yang sifatnya kauniyah tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, tugas hidup kita itu ada dua. Satu, menjadi abid, orang yang beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah, agar menjadi seorang hamba Allah bagaimana? Ketahui syariat Allah, pelajari syariat Allah dan taati syariat Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala larang, itu syariat Allah. Pelajari, ketahui dan amalkan. Lah, peran tugas hidup kita yang kedua adalah menjadi khalifatullah. Nah, ini tergambar ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa tugas menjadi khalifah Allah di muka bumi? Menjaga, menggunakan, memakmurkan bumi dan menjaga kelestariannya. Dengan cara apa? Ya, mengetahui sunnatullah tadi, ketetapan-ketetapan Allah yang Allah Ta'ala tetapkan di muka bumi. Pingin ben misal alam itu ramah kepada kita, tidak membawa musibah, yo jaga kelestarian alam. Ben ora banjir piye? Misal gunung tidak dipotongi sembarangan pohonnya, yang di bawah sampahnya tidak dibuang sembarangan, saluran air dibiarkan dan dijaga agar bisa mengalirkan air ketika musim hujan tiba dan seterusnya. Itu upaya berdasarkan konsep sunnatullah. Tapi tetap semuanya terjadi dalam koridor
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah ngersakake wis menungso berupaya kaya ngopo, tetap Allah taala bisa menghendaki yang lainnya. Misal menungso loro sunnatullah bin mari yo nombo berobat. Obat itu sebagai upaya ikhtiar manusia untuk nggogoi sunnatullah. Misal loro panas menurut ilmu medis ben turun panas nganggone paracetamol. Itu sunnatullahnya semacam itu. Allah Ta'ala umpama kok menghendaki sejalan dengan sunnatullah, orang itu akan sembuh. Tapi jika memang Allah Ta'ala menghendaki lain, meskipun dia sudah menempuh sunnatullahnya, Allah menghendaki lain, yaitu juga menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin itu harus mengetahui sunnatullah tadi, sehingga menjadi seorang mukmin yang intelektual, yang cerdas, bisa memahami keadaan alam, tidak opo-opo serahke kepada takdir Gusti Allah, sehingga ilmu Islam umat Islam itu mandek dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologinya, karena lebih abot ngeboti syariat Allah, ora gelem mempelajari sunnatullah. Lah berbanding balik dengan orang-orang barat, orang-orang Eropa itu mereka sangat getol mempelajari ilmu pengetahuan, teknologinya maju pesat, sehingga bisa mengatur, membuat cuaca buatan dan lain sebagainya. Tetapi mereka lupa terhadap kemahakuasaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Islam itu sebenarnya harusnya seimbang, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Dengan cara apa? Nek konsep Sayyid Rashid Ridho, murid dari Muhammad Abduh, dengan dua hal. Pengen seneng ning dunya nih, kuasai sunnatullah. Belajar tentang air, muncul ilmu hidrologi. Orangnya namanya hidrolog. Pengen menguasai metal, benda-benda logam, bagaimana dicampur ini dengan ini menjadi baja yang kuat, namanya ilmu metalurgi. Nek pingin seneng ya ning dunya nih kuasai ilmu sunnatullah itu. Pingin seneng ning dunya ning akhirat jangan lupakan syariat Allah, tetap dijaga. Nah, ini konsep bahagia dunia akhirat menurut Sayyid Ridho, mengetahui ketetapan Allah, baik yang sifatnya alamiah berupa sunnatullah tadi, maupun ketetapan Allah yang berupa syariat Allah. Keduanya seiring sejalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rangko beda karo konsep Qadariyah Jabariyah. Nek Qadariyah itu manusia lepas dari ilmu Allah dan lepas dari maha kuasa Allah. Manusia itu memiliki kemampuan mandiri, keinginan mandiri. Apa-apa yang terjadi pada diri manusia, pada diri makhluk, Allah sudah tidak campur tangan. Paribasan bar nyiptakake langit bumi wis masa bodho kono sing terjadi lepas begitu saja, lepas dari ilmu Allah, lepas dari takdir kekuasaan Allah. Atau sebaliknya, konsep pemahaman Jabariyah, manusia itu dipaksa seperti koyo wayang. Allah diibaratkan seperti dalang. Apa yang diingin manusia kayaknya adalah keinginan Allah. Apa yang dilakukan manusia kayaknya adalah perbuatan Allah. Ya, manusia seperti artis, mengerjakan apa yang menjadi arahan sutradara. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan adalah arahan dari sutradara. Nek koyo ngono logikane mestine kabeh menungso besuke mlebu surga sebab taat kepada Allah. Koyo artis mbuh dadi bajingan, mbuh dadi lakon, rampung jadi artis oleh bayaran kabeh, kan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga pemahaman ulama Ahlussunnah mengakui ada akuisisi, pengakuan terhadap adanya ikhtiar dan kasab manusia, namun ikhtiar dan kasab manusia itu tetap tidak lepas dari adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita selalu meminta hidayah kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah, bahkan termasuk agar kita senantiasa meminta kepada Allah agar dapat dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini penting pula untuk mengetahui. Dalam hadis tadi dikutip oleh Nabi, dinyatakan bahwasanya ada orang yang beramal seluruh usianya untuk mengerjakan amal solih, amalan penghuni surga, sampai seakan-akan antara dirinya dan surga itu tidak ada jarak kecuali hanya satu hasta, satu dhira. Namun di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan penduduk
neraka, sehingga dia su'ul khotimah, masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang selama hidupnya seakan-akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga gambarannya pantas mlebu neraka. Ora ana jarak antara diri orang itu dengan neraka kecuali hanya satu hasta, satu dhira'. Namun ketika menjelang akhir hayatnya, dia melakukan amalan penduduk surga, maka akhirnya dia menjadi penduduk surga. Maka amalan itu ditentukan oleh akhirnya. Nah, kalau dibaca secara tekstual semacam itu, boleh jadi orang bisa salah paham, menganggap ora ana gunane beramal, sing penting mengko amal kini pak mendekati usia 60-70 pak mati, nembe marek-marek bae si enom foya-foya, mumpung masih muda foya-foya, engkau gampang tobat kalau sudah tua. Kira-kira kan semacam itu kalau membaca hadis ini secara tekstual. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi nanti penjelasan para ulama bahwa Allah itu maha bijaksana. Akhir hayat manusia itu akan tergambar dari pola hidup selama sepanjang umurnya. Jarang, sedikit sekali orang yang akhir hayatnya su'ul khotimah, padahal selama hidupnya itu terlihat husnul amal solihnya baik terus. Sehingga hadis ini kita baca dengan hadis lain. Imam Bukhari Muslim bahkan sama-sama meriwayatkan penjelasan hadis lainnya, innar rajula la ya'malu amma ahlil jannah. Sungguh ada orang yang melakukan amalan ahli surga. Fima yabdulin nas, ada penjelasan tambahan Nabi, pada apa yang tampak oleh pandangan manusia lainnya. Ming ketok-etok lakoni amalan penduduk surga, ning asline sing dilakoni dudu amal solih. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia termasuk penduduk neraka. Wa inna rajula la ya'malu amal ahlin nar fima yabtulin nas wa huwa min ahlil jannah. Sebaliknya ada orang yang terlihat melakukan amalan perbuatan seperti penduduk neraka, fima yabtulin nas, dalam apa yang tampak oleh pandangan manusia, wa huwa min ahlil jannah, padahal dia termasuk ahli surga. Maka di dalam beberapa hadis Nabi ada kisah-kisah yang menceritakan Nabi ketika ada seorang sahabat yang bertanya, yang menyatakan orang yang terlihat mati syahid di perang sabilillah. Sahabat ada yang berkomentar, dia pantas menjadi penduduk surga. Namun Nabi menjawab tidak, dia termasuk penduduk neraka. Sahabat terheran, lah kok bisa? Ternyata satu riwayat menceritakan di dalam barang bawaan yang dibawa itu ada selundupan barang rampasan milik musuh wis di kantongi dhisik. Itu namanya perbuatan hulul, korupsi. Salah satu bentuk korupsi adalah hulul. Ngendit nih cara Jawa nih, barang milik wong liya dilebokke dhisik. Artinya itu harta rampasan perang mestinya dikumpulkan dulu untuk dibagi nanti sesuai dengan porsi bagiannya menurut ketentuan syariah. Tapi orang tadi sebelum dibagi dikumpulkan, sebagiannya disisihkan dhisik. Ada pula ketika para sahabat yang lain rame mengatakan, kayak wong kok perangi gagah berani temen, calon penghuni surga. Namun Nabi mengatakan tidak. Ternyata apa? Ketika dia meninggal, ternyata betul ketika dia mati itu badannya bukan tertusuk oleh pedang musuh, tapi tertusuk oleh pedangnya sendiri. Dalam keadaan tertelungkup, memegang pedangnya sendiri, menancap ke dadanya. Artinya dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Nanti dalam hadis yang lain menceritakan tentang orang-orang yang dihisab di hari akhir. 3 kelompok pertama itu ada orang yang mati syahid, sudah diperlihatkan jatai wong mati syahid mlebu surga koyong ini. Orang itu hampir saja mengklaim, iya ya Allah, itu jatah nikmat saya di surga. Namun Allah Ta'ala membantah, ini bukan jatah engkau karena engkau melakukan jihad fisabilillah, niatnya bukan karena aku, tapi engkau niatnya agar dikenal orang lain sebagai pahlawan, sebagai pejuang.
maka niatnya melenceng itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka dalam hadis Nabi ini ketok-etok nglakoni amalan penghuni surga, tetapi hakikatnya yang dia kerjakan amalan itu bukan amalan penghuni surga. Jadi ada yang salah dalam perbuatannya. Nah, di antaranya salah niat tadi. Maka penting kita untuk menjaga keikhlasan di dalam beramal sholih. Niat ikhlas itu ya asidku, kesungguhan, kejujuran, tegak lurus antara perbuatan hati dan ucapan. Itu yang oleh Nabi sabdakan, yahdi ilal birri, akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Demikian pula ketika Nabi SAW pernah mengiringi jenazah sampai ke pemakaman, Nabi kemudian membuat garis-garis di atas tanah. Nabi menceritakan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Allah telah menetapkan kelak tempat kembalinya apakah di surga atau di neraka. Lah sahabat kemudian menyatakan, Nabi nek wis ana jatahe kaya ngono yo pasrah bae, wis ana takdiri, afalana takilu idan. Kalau begitu kita tawakal saja ya wahai Rasul. Nabi kemudian mengatakan, lah, bukan seperti itu. Balik malu akan tapi tetaplah untuk beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang akan dipermudah oleh Allah untuk menuju apa yang menjadi akhirnya. Lah akhirnya semacam apa? Lah akhirnya kemudian Nabi mengutip ayat Al-Qur'an surah Al-Lail. Apa? Surah Al-Lail Allah Ta'ala menjanjikan, fa'amma man a'tawat taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, maka barang siapa yang gemar baik kepada orang lain, ibadah memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, meyakini keberadaan adanya balasan kelak di hari akhir, beriman, bertakwa, beramal sholih. Maka Allah Ta'ala janjikan fasanuyassiruhu lil yusra, Allah mudahkan menuju jalan kemudahan. Sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil, ingkar kepada Allah, merasa tidak butuh, istighna dari Allah, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya kepada kehidupan akhirat, fasanuyassiruhu lil usra. Artinya apa? Amal-amal kita itu akan mengantarkan kepada akhir kehidupan kita. Maka jagalah amal agar senantiasa bisa beristiqomah. Lah insya Allah dengan upaya istiqomah itu semoga Allah Ta'ala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Walafu minkum. Ada pertanyaan, saya persilakan. Jamnya sudah jam 7:07. Oh 6:30. Oh iya. Oh oke. Lihat ke sana. Cekap nopo? Oh kedawan keterangan ini, ora ono tanya jawab. Mohon maaf segala kekurangan, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Kita akhiri bersama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.